Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Zat yang maha hidup berdiri sendiri, zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Kalau ia ingin sesuatu dia hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, Nabi pilihan dan penutup para Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih dalam bahasan kiat-kiat mempertahankan rumah tangga, dan berarti kita sudah membahas 3 poin. Rumah tanggamu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota keluargamu adalah aset amal jariah dan kunci surgamu. Yang ketiga, jalankan tugasmu dan kewajibanmu. Dan sebagai kata pembuka, saya mengingatkan kembali, rumah tangga itu adalah asas daripada masyarakat. Baik rumah tangga, masyarakat akan baik. Generasi manusia akan baik. Buruk rumah tangga, buruk semuanya. Dan orang-orang yang ada di rumah tangga dimulai dari suami, istri, yang akhirnya nanti akan punya anak menjadi orang tua, anak-anak, kemudian kerabat secara umum. Jadi kalau ini semuanya baik di dalam, pendidikannya baik, yang ditanamkan adalah perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka akan aman rumah tangga itu dan akan aman masyarakat. Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan, menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia dapatkan. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita fahami. Saya bilang sama istri saya sama kamu sama-sama pegawai. Kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah. Dan Allah sebagai pemilik perusahaan telah menjanjikan setiap orang di antara kita yang menjalankan tugas-tugasnya, maka akan diberikan balasan. Lakukanlah semua tugas itu bukan karena saya juga bukan karena kamu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya karena Allah tidak akan pernah jenuh. Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan, dia akan bisa menerimanya dan dia berusaha membantunya karena dia tahu itu kewajiban pasangannya. Seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak layanin dia misalnya, tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak, tidak sholat, dia tahu itu kewajiban istrinya. Istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan. Berbahaya bagi si istri. Maka suami kalau karena Allah berumah tangga, dia akan menasihatin istrinya bukan karena hak dia, bukan. Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka, dihukum sama Allah. Sama sebaliknya, pahami poin ini penting ya. Sama sebaliknya seorang istri pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan, jangan dia menegur suaminya karena dia itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya. Saya khawatir kalau kamu nggak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah. Si suami berkata sama istrinya, saya khawatir kalau kau tidak layanin saya, kamu malah dihukum sama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembalikan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat pasangan suami istri tahu, bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa? Allah. Yang menjanjikan balasannya Allah. Yang melanggar, yang hukum siapa? Allah. Maka harus kembali kepada itu semua. Rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia, tenang sekali. Karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan, semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangga itu. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai tanda kutip Allah di sebuah perusahaan namanya rumah tangga, dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat, maka akan dihukum, diancam, gitu kan? Diancam. Dan ancaman Allah SWT bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan keluar masih bisa kerja tempat lain, enggak. Dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa.
semua sudah jelas gitu kan. Jadi seorang muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya.